pagi anak-anak, namo buddhaya. Ya, hari ini kita lanjutkan pelajarannya tentang hukum tertib semesta. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu dengan membacakan Parithanama Karagata. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhiwadimi swagato bhagavata dhammo dhammang namasami Supadepanu bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Sabe sata bhavatu sukitata, semoga semua hidup berbahagia. Sadu. Ya, selesai kita berdoa. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Pak Widodo harap semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa belajar, bisa berkegiatan dengan lancar dan bahagia. Ya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Pelajaran sebelumnya adalah tentang bagaimana cara Pangeran Siddhartha mengalahkan Mara. Ya, waktu itu ketika Pangeran Siddhartha bertapa, sebelum mencapai kebuddhaan, Pangeran Siddhartha atau Pertapa Gotama telah mengalahkan Mara dengan dasa paramita yang dimiliki oleh Pangeran Siddhartha atau Pertapa Siddhartha. Ya, hari ini, ini ada gambar, berbagai macam gambar. Nah, ini gambar-gambar ini nanti yang akan berhubungan dengan tentang hukum Panchaniyama atau 5 hukum tertib semesta. Nah, ada gambar di sini, ada gambar tentang pertumbuhan, ada gambar tentang kelahiran, ada gambar-gambar tentang karma, tentang kejadian-kejadian di bumi, tentang gempa bumi, ada kejadian alam, tsunami, dan lain sebagainya. Nah, apa yang mengatur atau siapa yang mengatur kejadian-kejadian ini? Nah, hari ini kita akan bahas. Ini kita akan bahas tentang Panchaniyama. Nah, Panchaniyama atau 5 hukum tertib semesta itu terdiri dari 5 hukum, yaitu Utu Niyama, Bija Niyama, Kama Niyama, Cita Niyama, dan Dhamma Niyama. Ya, diawali dengan Utu Niyama. Jadi Utu Niyama itu adalah hukum yang mengatur tentang pergantian musim, cuaca, suhu, angin, hujan, ya, tentang panas, lakunya bebatuan, gaya gravitasi bumi, berputarnya planet, dan lain sebagainya. Ya, termasuk tentang kalau adanya gempa, adanya tsunami. Nah, dalam agama Buddha yang mengatur itu adalah Utu Niyama. Ya, jadi Utu Niyama ini yang mengatur tentang bekerjanya alam, seperti yang tadi siang malam dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan Bija Niyama. Nah, Bija Niyama ini hukum yang mengatur tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan, ya, baik tumbuh-tumbuhan ataupun makhluk hidup atau manusia, ya, dan binatang, ya. Tuh contohnya tadi seperti digambar, seperti proses tumbuhnya kecambah atau proses pertumbuhan sel atau perkembangan sel, kemudian perkembangan manusia, ya, kelahiran manusia, kelahiran binatang, dan lain sebagainya, ya, berhubungan dengan kelahiran bija, ya. Kemudian dilanjutkan dengan Kama Niyama. Ya, Kama Niyama ini hukum alam yang mengatur tentang perbuatan. Jadi perbuatan apapun yang kita lakukan, baik ataupun buruk, ya, itu nanti yang akan menghasilkan karma pala atau ya yang menghasilkan akibatnya, ya, itu yang mengatur adalah Kama Niyama ini. Jadi sesuai yang benih yang ditabur itulah yang akan dipetik. Ketika kita berbuat baik, maka hasilnya juga akan baik, ya. Kemudian ketika kita berbuat jahat, kita juga bisa merasakan akibat dari perbuatan jahat itu. Ya, contohnya bisa nih, orang yang mendapatkan rezeki yang melimpah karena sering berdana. Kemudian contoh yang kita lakukan di sehari-hari di kelas, misalnya anak-anak di kelas rajin, ya, rajin belajar, rajin ketika dapat PR, pasti di dalam kelas
anak-anak semua tidak akan mendapatkan kesulitan. Nah, karena sudah berbuat baik, sudah rajin, tidak kesulitan dalam belajar, juga tidak diberikan nasihat oleh guru supaya rajin belajar. Nah, ya, kemudian dilanjutkan dengan cita niyama. Nah, cita niyama itu hukum yang mengatur tentang proses bekerjanya pikiran dan kesadaran makhluk hidup. Ya, kemampuan tentang kemampuan berpikir atau cara berpikir. Ya, hukum yang mengatur tentang pekerjaannya pikiran. Nah, ada juga kalau di sini tentang kalau di zamannya Sang Buddha, ya, di zaman Sang Buddha, ketika zaman Sang Buddha masih hidup, ada yang mempunyai kekuatan pikiran yang mencapai jana, bisa membaca pikiran orang lain dan lain sebagainya. Ini yang mengatur adalah hukum cita niyama. Nah, kemudian dilanjutkan dengan dhamma niyama. Nah, dhamma niyama adalah hukum yang mengatur tentang kejadian khusus dan istimewa. Contohnya, dulu ketika Pangeran Siddhartha lahir, ya, ketika Pangeran Siddhartha lahir, pada waktu itu Pangeran Siddhartha lahir dalam keadaan bersih, ya, tanpa noda. Kemudian bisa berjalan, ya, bisa berjalan 7 langkah di atas bunga teratai, ya, kemudian bisa langsung berbicara. Nah, ini kejadian yang khusus dan istimewa. Tidak semua orang mengalami ini. Nah, ini yang mengatur adalah hukum dhamma niyama. Ya, proses dhamma niyama yang mengatur hal-hal khusus yang terjadi di dunia. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang panca niyama, 5 hukum alam, 5 hukum tertib semesta, atau 5 hukum universal. Ada beberapa macam sebutan untuk hukum ini. Nah, setelah kita belajar dari tadi utu niyama, kemudian bija niyama, kemudian dilanjutkan kama niyama, cita niyama, ya, kemudian dhamma niyama, ya. Nah, setelah kita mengenal itu, apa yang harus dilakukan? Nah, tadi ketika kita sudah belajar tentang utu niyama yang mengatur alam, ya, mengatur adanya banjir, adanya tanah longsor dan lain sebagainya. Kemudian tadi tentang kita juga belajar tentang bija niyama, tentang pertumbuhan. Tadi belajar juga tentang cita niyama, tentang proses bekerjanya pikiran, karma niyama, tentang perbuatan, dan dhamma niyama, hal-hal yang khusus. Nah, gimana cara kita setelah belajar itu? Ya tadi, ketika kita harus menjaga kelestarian alam, ya, seperti contohnya tadi, ketika kita menjaga alam, ya, kita sudah berbuat baik, misalkan menanam pohon, berarti kita sudah melakukan hal baik yang diatur oleh kama niyama. Perbuatan kita berbuat baik menanam pohon. Nah, setelah menanam pohon, akhirnya pohonnya rindang, kemudian karena pohonnya banyak, ya, sumber air di dalam tanah, air bersih semakin banyak. Kita sudah berbuat baik, air bersih itu dapat dinikmati banyak orang. Kita berbuat baik dapat karma baik dari hukum kama niyama tadi. Kemudian karena kita banyak menanam pohon, ya, di alam bebas, kemudian alamnya menjadi rindang, sejuk, kemudian bisa menahan air, nanti tidak terjadi banjir, ya. Karena kita tahu di utu niyama itu ada yang mengatur tentang banjir dan lain sebagainya, maka kita harus selaras dengan alam. Tadi sudah berbuat baik, tadi karma niyama sudah berbuat baik menanam pohon, menjaga alam yang diatur oleh utu niyama, alamnya menjadi baik, tumbuhannya banyak, air bersihnya banyak, tidak terjadi banjir dan tanah longsor. Nah, kemudian karena kita sudah tadi, ketika kita berbuat baik menanam pohon, ya, secara tidak langsung kita juga sudah menanamkan pikiran kita, pikiran yang baik, karena kita menanam pohon tujuannya yang baik. Tujuan baik itu tadi seperti yang diatur dalam cita niyama, ya. Cita niyama mengatur tentang proses bekerjanya pikiran
tentang progres bekerjanya pikiran. Nah, selain itu kalau kita sebagai anak-anak sekalian sebagai pelajar tentu harus melatih citanya, melatih pikirannya. Dengan apa? Dengan belajar, dengan membaca, ya, dengan belajar, dengan membaca supaya bisa lebih pandai, bisa lebih pintar, ya. Tadi untuk mengasah pikirannya. Selain tadi yang Pak Toto contohkan ketika ada anak yang menanam pohon, kemudian pohonnya rindang, alamnya menjadi baik, ya, alamnya menjadi baik, alamnya bersih, menjaga kelestarian alam. Siapa yang dapat nanti yang enak siapa? Ya tentu diri kita sendiri, karena alamnya segar, kita juga bisa hidup dengan tenang tanpa ada banjir, tanpa ada tanah longsor, banjir bandang dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, anak-anak, tuh ya tadi setelah kita mengenal 5 hukum alam, ya, bagaimana kita harus berkehidupan. Kita harus berbuat baik, kita harus tahu bahwa di kehidupan ini ada kama niyama atau hukum yang mengatur tentang perbuatan kita. Apapun perbuatan kita, ketika kita berbuat jahat, maka nanti akan mendapatkan penderitaan. Kita berbuat baik, pasti akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan pahala yang baik. Nah, seperti tadi kita juga sudah belajar tentang utu niyama, kita harus menjaga alam supaya alam juga nanti bisa asri. Kemudian karena alamnya asri, alamnya sejuk, kehidupan manusia juga lebih enak, ya, lebih mudah. Ketika banyak pohon, airnya yang tersedia di dalam tanah itu air bersihnya banyak, nah, kita tidak kesulitan untuk mendapatkan air. Nah, itu sudah ketika sudah mau berbuat tadi, kama niyamanya juga dapat berbuat baik, ya. Ketika di situ kamu mau berbuat baik, pasti cita niyamanya, pikirannya juga dari perbuatan baik, ya. Kama, cita, kemudian utu niyama, kemudian ada bija niyama. Nah, bija niyama tadi ketika kita menanam pohon itu berarti kita di situ juga ada tentang hukum alamnya bija niyama, tentang pertumbuhan pohon menjadi besar, kemudian bisa menjadikan alam menjadi asri dan lain sebagainya. Nah, dhamma niyama, memang kalau dhamma niyama itu kejadian khusus yang mengatur tentang hal-hal yang tidak biasa. Yang tadi seperti ketika Pangeran Siddhartha mencapai kebudaan, ya, bisa melawan Mara dan lain sebagainya. Ketika Buddha parinibbana, ya, ada alam bergetar. Nah, alam bergetar itu gempa yang dihasilkan oleh keagungan Sang Buddha tadi sampai menyebabkan alamnya bergetar. Nah, itu yang mengatur dhamma niyama. Nah, itu anak-anak, ketika kita sudah belajar tentang utu niyama, nah, kita harus banyak belajar apa yang sudah kita pelajari di pelajaran ini, bahwa ada hukum-hukum yang mengatur kehidupan kita. Makanya kita harus selaras dengan alam, hidupnya selaras dengan alam, banyak berbuat baik, pikiran baik, ya, supaya hidup kita juga menjadi tenang dan bahagia. Nah, anak-anak, ini ada penugasan buat kalian. Nah, nanti kalian bisa screenshot, ya, atau di foto. Nah, nanti di screenshot atau di foto untuk dikerjakan di rumah, ya. Ini kemudian ini nomor 3 dan 4, silakan difoto dan atau di screenshot. Atau anak-anak bisa mengulang lagi videonya. Nah, untuk penugasan di rumah, nanti anak-anak semua buka bukunya halaman 46, buku Pendidikan Agama Buddha kelas 5, halaman 46, ya, mempelajari tentang materi 4 kebenaran mulia. Ya. Nanti tugasnya dikerjakan, kemudian dikumpulkan hari ini. Baik, pelajaran hari ini cukup, ya, karena kita terbentur waktu, karena pelajarannya tidak bisa tatap muka. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, anak-anak bisa menanyakan lewat WA, ya, lewat WA atau di grup kelas, ya. Demikian pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya Pak Widodo minta maaf. Mari kita akhiri
pelajaran pada pagi hari ini dengan membacakan